Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Kami tampilkan rekomendasi saham pilihan dari beliau berikut ini yang sudah kami rangkum dalam grafis. Antara lain adalah Bank BRI, kemudian Bank Mandiri, WMPP, kemudian juga ada film yang direkomendasikan beli. Dan yang tidak masuk grafis pemirsa adalah Telkom gitu ya, juga direkomendasikan beli. Kita akan ulas satu persatu. Pak Surya, ternyata dari rekomendasi Anda lebih tertarik ke masih banking yang blue chips begitu ya. Mengapa merekomendasikan BBRI dan BMRI bukan BNI ataupun BCA? BRI ini kan dapat dibilang laba bersihnya mungkin tahun lalu itu ya, di antara seluruh emiten itu mungkin paling tinggi ya. Perkiraan saya sih mungkin bisa mendekati 50 triliun gitu. Yang belum pernah tercapai oleh emiten manapun ya yang di Indonesia gitu. Dan mereka baru saja memberikan dividen interim ya, karena labanya mungkin begitu besar ya, tidak biasa dilakukan lah dividen interim oleh BRI ya, tapi mereka melakukan itu. Jadi sebetulnya BRI ini kan agak ketinggalan juga ya peningkatan harganya dibandingkan empat bank besar lainnya gitu ya. Jadi saya pikir sih itu sangat menarik karena saya pikir performanya juga tahun ini akan tetap baik gitu. Kemudian kalau Mandiri sih saya lihat karena dari 4 bank besar itu yang performanya saya anggap paling positif ya tahun lalu, dari pertumbuhan kredit dan kasanya juga meningkat sangat tinggi gitu ya. Jadi itu saya lihat performanya itu memang sangat positif ya, dan laba bersihnya pun walaupun mungkin tidak sebesar BRI secara konsolidasi, tapi mereka juga akan mencatatkan rekor tertinggi juga ya tahun lalu ya. Apalagi di sana kan sekarang ada Bank Syariah Indonesia ya yang dikonsolidasi gitu ke Mandiri. Oke, kalau misalnya mau masuk karena di chart ada Bank Mandiri, kita ke Bank Mandiri dulu. Kalau mau masuk ke Bank Mandiri, strateginya bagaimana? Saat ini kan sebetulnya kan investor asing ini kan sedang keluar ya. Sedang keluar itu yang berarti kan mereka itu biasanya kan paling tertarik dengan saham-saham big bank, khususnya terutama core big bank sini kan. Jadi pada saat mereka keluar, sebetulnya pada saat suatu waktu begitu market ini berbalik, mereka juga akan yang pertama kali akan mereka incar juga sebetulnya bank-bank besar ini gitu ya, yang mungkin peningkatan suku bunga Fed dan lain-lain, deposito dan lain-lain itu tidak terlalu berpengaruh, ya, tidak begitu pengaruh karena likuiditas mereka masih tinggi dan orang-orang malah kas saja malah naik gitu ya. Jadi saya pikir sih itu memang kesempatan pada saat investor asing belum masuk ya, agak mengurangi saat ini gitu ya. Jadi kita masuk di posisi sekarang? Pada waktu terjadi penurunan kita masuk gitu, harusnya begitu. Oh, jadi tunggu dulu ya? Ya, penurunannya tapi saat ini kan saya pikir masih kurang dalam nih. Kurang dalam. Kalau bisa turun dulu dikit gitu ya. Jadi supaya lebih menarik gitu ya. Time frame-nya berapa lama kira-kira untuk ditahan? Kita perkirakan kan first quarter ini kan agak lemah ya, walaupun biasanya kan Januari itu kan positif, Desember selalu positif, tapi kan tidak terjadi ya. Jadi kelihatannya kan ini menunggu konfirmasi juga Fed tindakannya seperti apa gitu kan. Setelah itu selesai harusnya sih tidak mungkin asing itu keluar terus gitu ya, harusnya sih akan masuk kembali ya. Dan itu yang akan diincar saya pikir for big bank sini. Dan performa dari mereka itu kan tahun ini akan tetap bagus gitu. Oke, berapa target terdekat untuk Bank Mandiri dan juga BRI? Bank Mandiri target kita ke depan sih sekitar 12.600 ya. Kalau BRI itu sekitar 6.200. Baik, jadi upside-nya masih cukup tinggi sih. Oke, Mas sangat optimis untuk kedua banking ini ya. Tapi ya jangan buru-buru belinya di level-level koreksi. Kira-kira berapa persen lagi Pak koreksi yang menarik untuk ini sudah confirm buy? Ya, turun sih kayaknya nggak begitu banyak juga ya. Susah banyak juga, saya sih maunya murah gitu. Tapi turunnya susah juga. Tapi paling nggak jangan sekarang lah ya, tunggu sedikit-sedikit penurunan lagi gitu ya. Ya karena kita lihat kan marketnya kan hari ini sih mungkin positif ya. Tapi secara overall ini kan kalau dilihat kan investor asing kan masih net sell terus ya. Yang seperti saya utarakan tadi datanya gitu ya. Jadi kemungkinan kan secara sentimen belum begitu positif ya. Belum begitu positif gitu. Nah. Kalau WMPP ini adalah Widodo Makmur gitu ya, Widodo Makmur Perkasa Tbk. Apa yang menarik sehingga masuk dalam pilihan ketiga? Nah ini agak berbeda dengan cerita yang big caps ya. Karena saya biasa membedakan antara big caps dengan smaller caps gitu ya. Karena mungkin terjadi penurunan harga di satu titik menjadi menarik gitu valuasinya. Nah WMPP ini termasuk kategori itu.
karena harganya kan turun terus ya, sekarang udah di bawah book value, sebetulnya terutama karena terjadinya PMK ya. Jadi penyakit di sapi ya yang terjadi tahun lalu itu kan membuat banyak sekali sapi-sapi yang harus dipotong ya, melebihi kebiasaan setiap tahun gitu ya. Saya pikir mungkin 2 juta lebih yang dipotong tahun lalu ya, padahal biasa mungkin sekitar 500 atau 600 ribu gitu. Jadi itu membuat performanya tahun lalu juga mungkin terkena gitu ya. Tapi tahun ini mestinya kan berbalik gitu, karena diperkirakan kan akan terjadi shortage juga, the food shortage gitu tahun ini ya, khususnya untuk sapi gitu ya, karena terjadinya kejadian itu tahun lalu gitu ya. Jadi dengan harga yang sekarang sudah turun 70 gitu ya, 70 rupiah kira-kira kan, sedangkan IPO mereka kan 160 ya, itu menjadi peluang menurut saya sih, karena harganya penurunannya cukup banyak gitu ya. Iya. Jadi performa menurun sih itu normal, tapi itu sudah terrefleksi pada harga sahamnya mestinya kan. Kalau penurunan terlalu tinggi ya akhirnya jadi menarik juga gitu. 1 bulan terakhir penurunannya juga sudah cukup dalam ya, 32,69%, dari sekitar 105 turun ke posisi 70, harusnya ini bisa langsung di-buy begitu ya bagi yang mencari pilihan di second liner begitu Pak Surya. Betul. Oke, ada peluang untuk kembali lagi ke posisi 100-an? Tapi kan harusnya secara valuasi maksudnya di atas 150 sih harusnya. 150 Tapi ya? memang kan ini kan sentimennya aja kan, sentimennya negatif gitu kan tahun lalu gitu. Support di posisi berapa? Support sekitar 70 sekarang sih harusnya. Ini udah level-level bawah berarti ya? Udah dapat terbilang all time low gitu, jadi itu yang membuat menarik sebetulnya. Oke, setelah downtrend ini harusnya ada peluang reversal begitu ya? Ya. Karena udah jenuh jual. Baik, kita tinggalkan WMPP, pemirsa, kita beralih ke saham rekomendasi selanjutnya tadi adalah film. Film juga kan bukan blue chips gitu, tapi salah satu yang Anda rekomendasikan ini kenapa? Ya salah satunya juga terjadi penurunan juga ya. Penurunan juga sampai sekarang kan di bawah 2000 ya. Yang seharusnya kan valuasinya menurut saya sih sekitar 2.500 lah minimal ya. Jadi itu kenapa juga ini menjadi menarik, karena saya pernah utarakan juga sebelumnya, karena saham film ini kan yang tidak terlihat di neraca itu salah satunya kan adalah IP ya, intellectual property yang dimiliki oleh film gitu. Karena film ini kan dapat dibilang memiliki economic of scales ya untuk memproduksi film-filmnya dibandingkan pesaing-pesaingnya gitu ya. Jadi bukan berarti pesaing-pesaingnya tidak bisa memproduksi film yang berkualitas juga, tapi secara volume saya pikir sih saat ini mungkin film itu paling unggul ya, baik di film bioskop maupun secara streaming gitu yang dijual ke WeTV dan lain-lain gitu ya. Nah itu jadi kelebihannya di situ, dan di yang menarik sebetulnya menurut saya itu IP-nya itu tidak kelihatan di neraca gitu. Padahal seperti kita ketahui kan sekarang di luar negeri itu banyak sekali terjadi penjualan IP yang nilainya sangat-sangat tinggi ya. Intelligent property ya? Ya, seperti MGM, di situ ada James Bond kan dibeli sama Amazon Prime, itu kan nilainya tinggi banget gitu kan. Okay. Jadi itu hal yang menarik, dan sekarang terjadi penurunan harganya gitu kan di bawah 2000 gitu. Jadi saya pikir sih itu juga peluang, sama mirip-mirip juga dengan saham lain yang sedang terjadi penurunan gitu. Jadi buy di posisi sekarang Pak Surya di posisi 1780? Ya. Oke, itu dia rekomendasinya untuk film pemirsa. Dan satu lagi Telkom tadi yang Anda rekomendasikan, seberapa menarik? Nah, kalau Telkom ini kan sebetulnya kan penurunan itu bukan gara-gara kinerja gitu, tapi lebih karena investasi di GoTo kan. Karena GoTo-nya itu turun harganya, terutama pada waktu Desember, jadi sahamnya Telkom ini ke bawah juga gitu. Nah, sebetulnya kan investasi di GoTo itu kan tujuannya kan lain kan. Tujuannya mereka itu kan untuk bisnis juga ya. Untuk bisnis dari Telkomnya sendiri, dan yang sebetulnya sudah menghasilkan sekitar 500-600 miliar gitu terhadap Telkom ya. Mungkin itu yang jarang diketahui oleh orang-orang gitu ya. Jadi bukan sekedar investasi investasi di perusahaan yang tanpa memberikan kontribusi sebetulnya. Jadi setelah terjadinya penurunan GoTo yang membuat harga saham Telkom itu turun, ini menjadi menarik juga gitu, walau sama juga kasusnya nih. Karena sudah murah banyak, begitu ya? Jadi menarik gitu ya. Oke. Karena target price kita dulu sekitar 4.500 untuk Telkom ya. 4.500? Ya. 4.500 itu level-level 6 bulan yang lalu ya? Iya. Oke, masih jadi ada sekarang sebetulnya penurunannya udah cukup banyak gitu, menarik jadinya. Secara kinerja sebenarnya tanpa investasi di GoTo kayaknya harusnya aman gitu ya, tapi karena ada investasi di GoTo dan GoTo-nya tertekan dalam, jadinya tergerus juga, harganya turun. Nah ini peluang untuk buy lagi ya?
Betul. Oke, jadi kayaknya strategi dari Pak Surya di awal 2023 ini adalah masih mencermati banking, tunggu di harga murah dan belilah saham-saham yang memang masih berfundamental baik, masih ada peluang kenaikan, tetapi sudah di bawah gitu ya harganya dan Ya, tampaknya betul. akan ada Penurunannya reversal. sudah terlalu dalam lah. Oke, itu dia pemirsa rekomendasi saham pilihan dari Pak Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan waktunya kami akan update begitu ya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan dibuka melemah 0,47% di kisaran 6.781. Jakarta Islamic Index turun 0,29% di 575. LQ45 turun 0,38% di 925. Kemudian pemirsa dari deretan saham yang menjadi top gainers, ada saham Ruis dengan kenaikan 1,21% di 334, MLPL 6% di 125, NICL 1,2% di 169, dan ISAP 10% di 122. Losersnya pemirsa adalah BBRI turun 1,05% di 4.720. BSBK 5% di 151, Adaro 1,5% di 3.250, dan UNTR 0,3% di 24.075. Pak Surya, memang masih sangat dini gitu ya, karena benar-benar masih 5 menit setelah pembukaan perdagangan pagi ini, di mana ya kondisi saham-saham komposisinya masih bisa berubah. Tapi BBRI ini turunnya 1%. Anda katakan tadi kalau ada penurunan itu peluang yang bagus untuk masuk karena merupakan salah satu saham rekomendasi Anda. Nah, 4720 ini sudah tepat atau masih ada peluang turun lagi? Menarik sih, menarik karena sebentar lagi kan ada kum dividen ya, tanggal 9 kalau nggak salah kumnya. Jadi kalau pada tanggal 9 kita masih bisa mendapatkan dividen interim gitu. Pada waktu X biasanya kan turun dulu ya, setelah itu baru balik lagi gitu. Jadi sebetulnya menarik juga sebelum kum kita beli dulu gitu ini pas penurunan ini gitu. Berarti tunggu jelang kum dividennya, biasanya harganya setelah itu akan turun. Nah, disitulah waktu yang tepat untuk akumulasi gitu ya? Enggak, pas sebelum kum dividennya. Malah sekarang saat ini sebetulnya membeli dulu. Karena pada waktu ex dividen itu kan biasanya kan turun ya, sesuai dengan harga dividennya. Tapi setelah itu kan kembali lagi biasanya. Kembali ke harga normal gitu. Oh, oke. Jadi justru sekarang waktunya untuk masuk? Iya, kalau menurut saya sih. Kalau yang Cuman ini memang di luar dugaan ya, hari ini masih terjadi penurunan ya. Betul. Saya pikir tadinya hari ini sudah positif ya, tapi ternyata nggak kuat ya, terjadi penurunan gitu. Tapi kalau berbicara mengenai IHSG, trennya saat ini dalam pola apa sih Pak Surya? Masih sideways ya kalau dilihat ya. Cuman kalau berlangsung seperti ini kan orang lama-lama bosan juga kelihatannya. Nggak naik nggak turun gitu ya, bergeraknya kan di situ terus, tapi asingnya kan keluar terus nih. Apa sih yang membuat market kita ini masih terus melanjutkan pelemahan? Kalaupun ada kenaikan nggak terlalu signifikan, tapi turunnya cukup dalam gitu. Apa sentimen apa yang ditunggu? PPKM kan sudah dilonggarkan, bahkan dicabut gitu ya. Apa yang masih menjadi keraguan-raguan begitu Pak Surya? Awal ini kan sebetulnya kan dipicu oleh penurunan dari saham-saham GoTo khususnya ya pada waktu Desember kan, yang secara market cap kan sangat cukup dominan gitu ya. Jadi kalau dilihat kan penurunan dari IHSG ini kan terutama kan oleh GoTo dan Arto gitu ya. Dua saham itu yang paling dominan dalam penurunan indeks itu. Jadi itu membuat orang-orang yang tadi selalu optimis Desember dan akan diikuti oleh kenaikan di Januari karena ada Januari efek gitu. Biasanya orang berpikir seperti itu. Itu tidak terjadi Desember. Selama 21 tahun itu kan belum pernah turun Desember yang man-on-man, tapi kemarin kan turun ya. Jadi itu membuat orang khususnya yang lokalnya mungkin agak gamang gitu ya. Januari jadi tidak begitu optimis gitu. Apalagi kan Fed masih akan menaikkan suku bunga lagi sampai bulan Maret mungkin ya. Jadi itu membuat marketnya masih menunggu sebetulnya, menunggu sentimen positif apa sih, cerita positif apa yang akan terjadi ya. Kalau saya melihat sih sebetulnya kuartal 4 itu sebetulnya performa dari emiten kita mestinya masih banyak yang positif ya. Nah, cuman memang kalau akhir tahun kan biasanya lebih panjang ya keluar dari resultnya ya. Mungkin kan di bulan April gitu ya. Jadi ini selama 3 bulan ini kan jadi sentimen dari result 4Q itu belum kelihatan gitu ya, belum kerasa gitu ya. Oke, jadi masih di ketidakpastian begitu, masih menanti kepastian dulu begitu Pak Surya ya? Iya betul.
Turunnya makin dalam Pak, 1,18% ke 6.733. Support dari indeks harga saham gabungan kira-kira di posisi berapa, dan tips singkat nih dari Pak Surya untuk perdagangan ke depan. Ya kalau dilihat kan penurunan itu kan tidak selalu terjadi terus-menerus ya. Betul. Ya, itu suatu saat pasti akan kembali lagi. Nah, level mana yang menurut kita cukup optimis gitu. Karena saya secara keseluruhan sih memang melihat first quarter ini kan mungkin agak lemah, tapi setelah itu mungkin khususnya di second half itu akan baik gitu ya. Jadi kita mulai melihat aja beberapa saham yang fundamentalnya bagus, turunnya cukup banyak. Nah itu kita mulai nyicil lah buat masuk gitu ya. Oke, karena ini kesempatan untuk bisa melakukan pembelian kembali di harga yang murah. Karena kalau naik terus juga ya nggak ada kesempatan untuk beli, Pak Surya, gitu ya? Ya betul. Oke. Karena IPS kita itu sebetulnya kan tumbuhnya kan bagus mesti tahun lalu kan. Jadi kalau indeksnya turun, IPS-nya sebetulnya naik, kita kan sebetulnya kan jadi murah ya. Dibanding historis gitu. Betul, karena kan kita kedua tertinggi di ASEAN performa indeksnya gitu ya, meskipun cenderung agak stagnan, hanya 4% saja, tapi dibandingkan dengan bursa lain yang justru tertekan dalam begitu ya Pak Surya ya? Ya, Oke. di ASEAN kita nomor 1 kalau dari in term of local currency ya. Oke. Tapi kalau in term of adjusted ke US dollar kita nomor 3. Oke. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Pak Surya, terima kasih untuk sharing informasinya. Selamat pagi, sehat selalu untuk Anda. Sama-sama, sehat selalu.